supaya ditolong Allah kan? Tolong dijawab. Allah tuh akan nolong kepada yang mengeluh atau bersyukur? Yang bersyukur. Nah, Bapak Ibu kenyataannya ketika dikasih masalah mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Tapi ingin ditolong. Bagaimana ini logikanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi seperti biasa saya akan membahas tentang mekanisme kehidupan ya, di mana kita harus mengerti apa tugas kita, apa kewajiban kita ya, dan apa hak kita sebagai posisi kita yang mengabdi kepada Allah ya. Jadi saya akan mulai di surat Al-Fatihah, surat pertama di dalam Al-Quran ayat 6 dan ayat 7. Silahkan Pak ya. Artinya saja surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini kan kita mohon kepada Allah ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti sebenarnya selama ini fokus kita itu di proses atau di hasil, Bapak dan Ibu? Harusnya. Kan di sini setiap hari Bapak Ibu tiap sholat selalu mohon kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu minta jalan yang lurus? Yaitu jalan yang Engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Berarti sebenarnya tugas kita, kewajiban kita tuh diproses atau dihasil, Pak? Diproses ya? Baik. Sekarang tolong dijawab. Terus selama ini kita kecewa tuh kenapa? Orang kecewa tuh gara-gara apa, Pak? Padahal Bapak minta diproses. Terus kenapa Bapak kecewa terhadap hasil? Berarti antara apa yang Bapak mohon dengan kenyataan di lapangan, kenapa berbeda? Kan tugas kita hanya berproses, bukan menentukan hasil. Atau pertanyaan saya, kita tuh bisa nggak sih menentukan hasil? Tidak. Kalau bisa orang kaya semua, nggak ada yang miskin. Kalau bisa orang sehat semua, nggak ada yang sakit, kan begitu ya? Lah kalau tidak bisa menentukan hasil, terus selama ini Bapak kecewa kenapa? Hasil usaha tidak sama dengan. Iya, berarti kan Bapak Ibu selama ini memikirkan apa? Hasil. Memikirkan hasil kan? Ya. Padahal kita bisa nggak menentukan hasil? Nah kalau tidak bisa menentukan, kenapa memikirkan? Halo? Ada setan. Setan lagi. Enggak, artinya itu kan harusnya kita konsekuen dengan apa yang kita minta. Kita kepada Allah di surat Al-Fatihah itu hanya memohon, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kan kita berproses saja kan? Kenapa? Karena hasil apapun nanti yang Allah putuskan itu pasti yang terbaik. Kan begitu sebenarnya. Coba surat 6 ayat 57, Pak. Jadi banyak orang menjalani hidupnya memohon kepada Allah minta jalan, tapi pas kejadian Allah memutuskan dia kecewa. Ini kan aneh ini sebenarnya. Cuman tinggal ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Surat 6 ayat 57 bawahnya aja juga nggak apa-apa, Pak. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, ya. Sedang kamu mendustakannya. Terus, bukankah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Terus, dia menerangkan kebenaran dan dia memberikan keputusan yang terbaik. Berarti nanti hasil apapun, mau sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetap yang terbaik gak? Kalau yang terbaik itu harusnya kecewa atau ikhlas di dalam menerimanya, Pak? Nah kenyataannya, nah jadi ternyata kita di dalam menjalani hidup saja kadang-kadang kita lupa mana kewajiban kita, mana hak kita. Hak kita itu mendapatkan hasil dari Allah.
Kewajiban kita hanya ikhtiar di prosesnya saja. Makanya tugas Bapak Ibu itu adalah di prosesnya, bukan berpikir hasilnya. Loh, tapi kan kita harus berencana, kita harus target. Loh, itu silakan sebagai suatu ikhtiar maksimal. Tapi keputusan hasil nanti apapun yang Allah putuskan, itu menjadi hak Allah di dalam memutuskan, dan pasti itu yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal sudah yakin bahwa keputusan Allah yang terbaik, harusnya ada nggak orang kecewa? Nggak ada. Berarti orang kecewa itu manusiawi atau kurang ajar? Manusiawi, Ustaz. Hah? Manusiawi. Berarti menganggap keputusan Allah tidak baik, begitu? Nah inilah Pak, kadang-kadang kita butuh Allah, tapi akhlak kita kepada Allah masih perlu dipertanyakan. Kan ketika Bapak Ibu kecewa, berarti menganggap keputusan Allah tidak baik, kan? Ya. Kira-kira Bapak mau nggak dianggap Bapak memutuskan sesuatu terus Bapak dianggap tidak baik? Mau nggak? Nah, terus Bapak Ibu-Ibu selama ini menjalani itu. Ketika Allah memutuskan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kecewa. Ketika Allah memutuskan sesuatu yang kita tidak inginkan, kita kecewa. Kan begitu kan? Tolong dijawab, nggak usah pakai ayat. Menurut Bapak dan Ibu, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Jangan dulu dijawab, tenang. Coba direnungkan. Menurut Bapak dan Ibu selama ini, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Itu jujur tuh. Biasanya yang mana, Pak? Yang kita inginkan, betul. Mari kita lihat, apakah yang kita inginkan itu pasti baik? 22 ayat 52. Jadi sebelum kecewa dengan keputusan Allah, mungkin Bapak Ibu perlu mengevaluasi lagi. 22 ayat 52, silakan Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Baik, jadi menurut Bapak Ibu yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Lah terus kenapa kecewa ketika keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita? Padahal ketika manusia punya keinginan, setan pun masuk lewat keinginan itu. Sehingga apa? Ketika tidak sesuai dengan keinginannya, setan inginnya Bapak Ibu kecewa dengan apa yang Allah putuskan. Perbedaan orang kafir dan orang beriman saat menerima keputusan Allah harusnya sama atau beda, Pak? Perbedaan orang kafir dan orang beriman saat menerima keputusan Allah harusnya sikapnya sama atau beda? Kalau orang kafir wajar nggak kecewa? Kalau orang beriman? Nah, selama ini Bapak Ibu kecewa atau tidak ketika Allah memutuskan? Jadi Bapak Ibu golongan yang mana? Jadi kalau kafir, golongan kafir ya kecewa. Lah itulah yang terjadi. 48 ayat 6. Ya itu yang terjadi, Pak. Makanya kita tidak menyadari itu gitu. Al-Fatihah, Pak. Ya, ayat 6. Ayat 6. Ya. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah azab, Pak? Coba perhatikan poinnya terus. Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Kenapa, Pak? Berprasangka. Gara-garanya apa? Berprasangka buruk kepada Allah? Kecewa gara-gara apa? Tidak sama keinginan. Nah, sering Bapak Ibu begitu? Padahal apapun yang Allah putuskan itu terbaik tadi menurut surat 6 ayat 57. Betul? Masalahnya kita karena tidak tahu baiknya di mana, kan itu aja sebenarnya. Berarti kalau kita tidak tahu baiknya di mana, harusnya menggunakan akal atau iman? Nah itu tahu juga Bapak dan Ibu. Saya tuh heran ya, orang tuh banyak tahu Pak, nggak usah pakai dalil, pakai hadis pun Allah tuh tahu. Oh keputusan Allah yang terbaik tahu, kan begitu kan? Tapi kenapa saat praktek di lapangan, kok pengetahuannya jadi hilang semua gitu loh Pak? Karena setan. Baik, kita lihat setan ya, 59 ayat 16. Ya, kita lihat 59 ayat 16. Karena setan. Silakan.
Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia Ketika berkata, manusia itu menjadi kafir, perhatikan ya setan bagaimana ya terus? sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Kenapa setan Karena berlepas diri? sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Setan aja takut sama Allah, Pak. Terus Bapak kenapa nggak takut? Lah Bapak Ibu tuh tahu nggak setan itu penipu? Bapak Ibu tahu setan itu penipu? Lah kalau tahu kenapa diikuti? Nah, dan Bapak Ibu tahu nggak setan itu siapa? 6 ayat 112. Bukan, kita harus tahu dulu setan itu siapa. Surat 6 ayat 112. Apa kata Allah? Setan itu siapa? 6:112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan itu siapa, Pak? Berarti kita pun bisa jadi setan nggak? Kadang-kadang bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Kira-kira Bapak Ibu menurut Bapak Ibu lebih banyak jadi apa? Setan atau manusia? Itu loh yang kecewa-kecewa kepada keputusan Allah, kepada takdir Allah, tidak yakin kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu saat itu menjadi setan. Setan itu adalah jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis. Makanya manusia itu bisa lebih rendah dari binatang, bisa lebih tinggi dari malaikat derajatnya, tergantung keyakinan keimanan kita. Iblis itu siapa? 18 ayat 50. Ya. 18 ayat 50. Siapa iblis? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Terus? Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Terus? Dia adalah dari golongan jin. Iblis itu nenek moyangnya jin, Pak. Dulu namanya Azazil, ya. Dulu dia panglima perang waktu bumi ini masih dihuni oleh kaum jin. Kan sebelum dihuni manusia, dihuni oleh jin, Pak. Nah, iblis ini sebagai panglima perangnya dulu yang ngebunuh-bunuhin para jin-jin dulu. Jadi dia nenek moyangnya, Pak. Lalu dia menjadi iblis karena dilaknat Allah karena tidak mau sujud kepada Adam. Artinya melanggar perintah Allah. Jadi sifat iblis yang paling utama itu adalah tidak taat terhadap apapun yang Allah izinkan atau apapun yang Allah putuskan. Cirinya tidak taat, iri, kecewa, marah. Nah, makanya kalau iblis mau menggoda manusia, gampang, Pak. Copy paste aja dia dari dulu. Maka Bapak dibuat iri, dibuat kecewa terhadap apa yang Allah putuskan. Padahal Bapak Ibu sholat, tapi kecewa kepada keputusan Allah. Kira-kira gimana adabnya? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kita bisa jadi setan, bisa jadi manusia, tergantung kondisi dan situasi. Kalau bisa, Bapak Ibu harus fokus selalu menjadi manusia, ya. Kalau ingin menjadi manusia, langkah yang pertama apa? Kalau ingin menjadi manusia, kan kadang-kadang kita bisa kecenderungan bisa jadi setan, bisa jadi manusia, kan begitu ya. Setan salah satunya menggoda dari keinginan atau dari hawa nafsu kita. Berarti kalau kita ingin selalu sadar di dalam menjalani hidup, ingin menjadi manusia, berarti kita mau tidak mau harus mengendalikan hawa nafsu, kan begitu kan? Makanya Allah nyuruh puasa, nyuruh tahajud malam, itu kan sebenarnya berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jelas ini Bapak dan Ibu ya? Jadi setan itu adalah jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis, yang sikapnya adalah mengikuti hawa nafsu. Jelas? Sekali lagi coba Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7, Pak. Biar Bapak Ibu paham apa yang harus kita perbuat nanti. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7 yang tadi. Silakan. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Terus? Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang disesat. Baik, jadi pilihan di dalam hidup ini, Pak, saat menjalani proses, kita tuh disuruh memilih Allah apa, Pak? Jalan yang lurus atau jalan yang sesat, ya. Kalau jalan yang lurus berarti Bapak Ibu mengikuti Al-Quran,
Kalau jalan yang sesat berarti mengikuti hawa nafsunya. Kan begitu aja sebenarnya. Ya, ini silakan. Tapi hasil atau keputusan apapun itu kembali Allah yang memutuskan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti ini ya. Coba kita buka surat 28 ayat 88. Nanti baru kita sambungkan antara proses dan hasil supaya Bapak Ibu menyadari itu. 28 ayat terakhir, ayat 88 surat Al-Qasas. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. wewenang Allah. Segala keputusan menjadi wewenang. Wewenang itu apa, Pak? Kuasa lah, kekuasaan. Berarti boleh nggak yang lain ikut campur? Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Berarti yang berhak menentukan apapun yang diputuskan boleh nggak selain Allah? Tidak boleh ya. Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Berarti Bapak Ibu boleh ikut campur? Tidak. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang segala keputusan menjadi wewenang Allah, bolehkah kita memikirkan keputusan Allah? Memikirkan atau meyakini? Nah, ini tuh jawabannya benar, Pak. Tapi kenapa prakteknya suka lupa, Pak? Awas, setan lagi. Setan tadi lepas tangan. Ya. Jadi intinya sebenarnya tugas kita tuh harus mulai menyadari apa tugas kita sebagai manusia, apa tugas Allah sebagai pencipta kita. Kan harusnya begitu. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal di jalan yang lurus. Tugas Allah adalah menentukan hasil apapun yang nanti Allah putuskan. Ya. Hasil berarti sudah. Pertanyaan saya, hasil itu berubah atau tidak? Ketika Allah sudah memutuskan, berubah atau tidak? Tidak. Baik, kalau memang tidak, harusnya diterima atau disesali? Nah, selama ini Bapak Ibu menyesal itu kenapa? Emang bisa merubah hasil? Halo? Orang kecewa, orang menyesal, itu tuh kira-kira ada manfaatnya nggak menurut Bapak dan Ibu? Nggak ada, nggak akan pernah berubah kok keputusannya. Terus Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu menyesal itu kenapa? Tolong dijawab. Nah. Halo? Kok bingung? Bapak Ibu menyesal, Bapak Ibu kecewa, memang keputusannya akan berubah? Enggak. Terus ada manfaatnya nggak kita menyesal atau kecewa? Lah kalau tidak, kenapa selalu setiap Allah putuskan selalu kecewa? Pada saat keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, Ya. tadi ayat 48 tadi, kita kan berprasangka buruk terhadap Allah. Iya. Itu sudah dosa. Loh, kan memang kalau sekarang kalau kita sudah berprasangka buruk saat itu, kita beriman atau tidak saat itu? Tidak. Tidak. Lah ketika tidak beriman kepada ayat Allah, apa yang Allah lakukan? Ketika kita tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, apa yang Allah lakukan? 16 ayat 104. Jadi tolong ya Bapak Ibu mulai diperbaiki akhlak Bapak Ibu kepada Allah ya, termasuk saya ya. Maksudnya tuh kalau enggak nanti bahaya. Kalau Bapak Ibu nggak yakin kepada ayat-ayat Allah, apa yang Allah lakukan? Silakan. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan ayat Allah, terus Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Kalau tidak memberi petunjuk itu berarti lurus atau sesat, Pak? Sesat. Sesat. Padahal kan kita tiap hari minta jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan yang selalu diberi petunjuk, gampangnya gitu kan? Tapi gara-gara Bapak Ibu menyesal atau kecewa kepada keputusan Allah, maka Allah tidak memberi petunjuk saat itu, gitu loh. Sampai Bapak Ibu bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyadari, akhirnya Allah bimbing lagi. Jadi ternyata tugas kita itu Bapak Ibu hanya diproses, menjalani di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kalau lurus, insya Allah Allah berikan anugerah nikmat. Kalau sesat, insya Allah Bapak Ibu akan jadi bingung, kan begitu kan? Karena cirinya orang tersesat itu adalah pasti bingung. Ya, kayak Bapak Ibu di suatu kota nggak ada Google Map, nggak ada petunjuk. Kira-kira tenang atau bingung?
Bingung. Jadi cirinya orang susah itu apa? Bingung. Bingung. Nah sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu tuh kalau punya masalah tenang atau bingung? Berarti Bapak Ibu gimana? Nah ini penting Pak. Makanya yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu selalu di jalan yang lurus apa? Surat Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 38. Yang pertama yang harus Bapak Ibu kuatkan di sini. Ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah. Berarti barang siapa Bapak Ibu kalau ingin lurus, berarti mengikuti petunjuk ya. Petunjuknya sudah ada atau belum Pak? Sudah. Sudah, yang kita baca ini Al-Quran dan hadis ya. Barang siapa mengikuti Al-Quran, barang siapa mengikuti hadis Rasul, barang siapa mengikuti Al-Quran, maka Allah ngasih rasa dalam diri kita. Apa Pak rasanya Pak? Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Jadi kalau orang mengikuti petunjuk, itu rasanya tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Ini ciri apa ya? Ciri yang Allah kasih. Tolong dijawab sekarang. Bapak Ibu tuh selama ini kalau ada masalah mengikuti atau memikirkan? Bapak Ibu kalau punya masalah selama ini mengikuti atau memikirkan? Nah terus petunjuknya buat apa? Wah. Tadi barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Itu kan jaminan Allah ya. Maksudnya itu nanti Bapak Ibu kalau punya masalah, Bapak Ibu ikuti saja Al-Qurannya gitu loh Pak. Berarti harusnya Bapak Ibu tuh pas punya masalah tuh disuruh mengikuti atau memikirkan? Disuruh memikirkan atau mengikuti? Mengikuti yang udah ada petunjuknya kan? Nah, Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah mengikuti atau memikirkan? Loh kalau memikirkan berarti sudah ada belum petunjuknya? Kalau memikirkan? Belum. Atau mau buat petunjuk baru? Nah ini kan aneh Pak. Nih ngikuti tuh gini Pak. Saya dari sini nih mau ke toilet, saya nggak tahu Pak. Nggak ada orang yang ditanya. Tiba-tiba ada tanda panah toilet lurus, belok kanan, belok kiri, turun ke bawah, misal. Nah, saya itu pas mau ke toilet, berarti masih mikir atau ikuti saja petunjuk yang sudah ada? Ikutin. Ikuti saja, kan gak usah trial error lagi Pak. Ya. Nyampe nggak toilet? Nah begitu. Sekarang Allah ngasih ujian, petunjuk semua, cara langkah-langkahnya ada di dalam Al-Quran. Berarti Bapak Ibu itu tinggal ikuti atau masih mikir? Berarti kenapa nggak ikuti saja? Atau lebih mudah memikirkan atau mengikuti Pak? Lah terus kalau memang lebih mudah mengikuti, kenapa pilih yang memikirkan? Apa kurang tantangan? Nah, jadi dari awal saja Bapak Ibu ketika menjalani suatu permasalahan, ini ada yang berbeda. Allah nyuruh ikuti, Bapak Ibu malah mikirkan. Atau misalnya pas ada petunjuk belok kanan, kayaknya ke kiri, begitu kan? Enggak kan? Makanya kata Allah, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ingin tenang di dalam menjalani kehidupan, mohon jalan yang lurus. Nanti Allah kasih petunjuk Al-Quran dan hadis, ikuti saja. Berarti langkah pertama harus sabar dulu. Langkah yang pertama surat 45 ayat 20. Nah, kan ada petunjuknya. Langkah yang pertama tuh harus Bapak Ibu sadari ini dulu. Silakan. 45 ayat 20. 7 Ustaz. 45 ayat 20. 20. Surat Al-Jathiyah ayat 20. Langkah yang pertama Pak, cara mengikuti petunjuk. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Betul? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Langkah yang pertama apa Pak?
ngebet Al-Quran dulu. Baik, coba baca lagi, sekali lagi, biar Bapak paham. Coba sekali lagi. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke, Al-Quran ini pedoman bagi manusia ya, pedomannya bagi manusia. Tapi kita lihat petunjuknya untuk siapa? Terus? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Untuk semua atau untuk hanya orang yang beriman? Yang meyakini saja. Yang meyakini saja. Jadi langkah yang pertama apa? Yakin. Yakin dulu. Bapak Ibu ketika dikasih masalah, yakin dulu atau pusing dulu? Ya pusing karena nggak sabar tadi, Ustaz. Loh bukan, makanya kalau pusing itu memikirkan atau mengikuti? Mikirkan. Nah, kan disuruh mengikuti tadi. Jadi langkah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin diberi petunjuk, ternyata harus yakin dulu. Ya. Yakin kepada apa? Yakin kepada apa, Pak? Yakin kepada apa? 10 ayat 55. Nah ini harus penting ini. Surat 10 ayat 55. Yakin kepada apa? Karena kalau Bapak Ibu dari awal udah nggak yakin, udah nggak ketemu itu ngikuti itu. 10 ayat 55. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Bukankah janji Allah itu benar? Bukankah janji Allah itu benar? Berarti Allah nanya kepada siapa ini? Kepada manusia. Bukankah janji Allah itu benar? Berarti kita disuruh yakin kepada apa? Janji Allah. Terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tapi banyak manusia yang tahu atau yang kurang tahu. Nah yang tidak tahu tuh yang tenang atau yang pusing? Nah itu Pak awalnya Pak. Jadi Bapak Ibu pasti berikan masalah oleh Allah itu, yang pertama yakin dulu kepada janji Allah. Memang Allah berjanji apa kepada kita Pak? Nah itu yang pertama ya. Allah, kita harus yakin kepada janji Allah. Memang Allah tuh janji apa kepada kita? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Jadi Bapak Ibu harus paham banget ini untuk praktek di dalam menjalani hidup. Allah tuh janji apa kepada kita? Silakan. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Allah janji apa? Menolong kita. Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Perhatikan ayat 6-nya. Terus? Itulah janji Allah. Ah, itulah janji Allah. Jadi Allah janjinya apa tadi? Akan menolong kita. Terus? Dan Allah tidak menyalahi janjinya. terus? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi banyak orang pun nggak yakin bahwa Allah tuh akan menolong. Bapak Ibu tuh yakin nggak setiap masalah tuh Allah pasti menolong? Nah kalau yakin, yang dibuat khawatir, yang dibuat pusing apa? Nah jadi awalnya itu kesalahan kita Pak. Pas muncul permasalahan itu dari awal kita sudah kurang yakin kepada janji Allah. Itu masalahnya. Jadi gimana masalah mau selesai kalau dari awal Bapak Ibu kurang yakin kepada janji Allah? Dan ternyata yang membuat kurang yakin kepada janji Allah salah satunya adalah tipu daya setan. 57 ayat 14. Kan berurutan jadinya Pak. Jadi manusia itu dirusak dari keyakinan Pak kepada janji Allah. Itu yang dirusak. 57 ayat 14. Apa kata Allah? Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Terus? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Bagaimana caranya mencelakakan dirinya? Terus? Dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah. Dan kamu hanya menunggu dan meragukan janji Allah. Jadi kerjanya setan itu begitu. Buat Bapak Ibu ragu, masalah seakan-akan pikirannya dibuat berat, padahal ujung-ujungnya tetap yang menyelesaikan masalah siapa? Dengan pertolongan Allah. Berarti sebenarnya ujung-ujungnya yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Semua masalah itu bisa nggak selesai tanpa pertolongan Allah? Tidak. Berarti ujung-ujungnya yang menyelesaikan masalah siapa? Allah kan? Dengan pertolongannya kan? Lah terus Bapak Ibu pusingnya ngapain waktu itu selama ini? Bukan. Bapak Ibu tahu nggak nanti ujung-ujungnya yang menyelesaikan masalah itu Allah? Ya. Kalau memang ujung-ujungnya yang akan menyelesaikan Allah, terus Bapak Ibu pusing itu kenapa?
Kan bukan Bapak Ibu yang disuruh menyelesaikan. Silakan. Misalnya gini Ustaz, Ya, kita minjem uang pada seseorang, betul. lalu kita nagih, terus skalanya nanti ya, Ya, pertama kali kita masih oh iya ya bagaimana benar. oke. Kedua kali kan tertunda lagi. Ya. Pasti kita kecewa kan dalam karena Makanya saya mau nanya, niat Bapak nagih itu supaya dia bayar atau hanya menjalankan perintah Allah? dia otomatis supaya dia bayar. Ya. Loh, kalau Allah nggak nolong? Loh, makanya saya bilang, coba baca lagi ayatnya. Ini loh Pak, yang mau menjadi masalah tuh. Karena manusia itu udah diwanti-wanti dari awal. Ingat ya, tindakan apapun, niat apapun yang dilakukan harus karena Allah. Biar Allah menolong, kan itu yang terjadi. Coba, surat 51 ayat 56. Bapak Ibu tahu kok ayat ini? Nah ini loh sebenarnya. Makanya saya mau luruskan ini, coba. Jangan-jangan memahami ayat ini pun dari dulu Bapak Ibu pernah sering dengar, tapi pas prakteknya jadi beda gitu loh Pak. Coba. 51 surat Az-Zariyat ayat 56. Semua orang tahu kok ayat ini. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayo, siapa yang nggak tahu ayat ini? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi perintah Allah kepada kita apa? Salah kan? Ayo baca lagi Pak. Coba diperhatikan ayatnya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi perintah Allah kepada kita apa Pak? Baca lagi terakhir Pak, nanti saya baru jelaskan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah kepada kita apa? Hanya. Ada hanyanya Pak. Kalau beribadah saja ada perintah lain nggak? Kalau misalnya Bapak tadi bilang hanya beribadah saja, berarti ada perintah lain nggak? Ada. Kalau hanya, berarti perintah Allah kepada kita hanya apa Pak? Hanya beribadah. Ada perintah lain? Beribadah itu apa? Gampangnya tadi, melakukan apapun dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi Bapak nagih hutang itu supaya dia bayar atau menjalankan perintah Allah? Kenapa jadi beda di luar perintah Allah? Iya, setan lagi jadinya. Ini Pak kesalahannya. Jadi setiap orang tahu ayat ini, tapi pas praktek kok jadi beda. Kalau Bapak niatnya supaya bayar, ibadah atau bukan? Bukan. Bapak tetap nagih ke orang itu niatnya karena Allah. Nanti Allah tolong bolak-balikan hatinya biar dia bayar. Tapi niat Bapak hanya karena Allah. Kan memang perintahnya cuma itu. Kenapa Bapak Ibu tidak jalani itu? Ayo, sholat ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi kalau karena tetangga, Bukan kenal. ayo. Jadi gerakannya, syariatnya sama, tapi ada yang memang ibadah, ada yang bukan ibadah. Kan ini masalah. Bapak Ibu melakukan pekerjaan, ayo supaya dapat gaji atau karena Allah menjalankan perintah Allah. Lah ini ada, makanya saya bilang banyak orang tahu ayatnya, tapi kenapa pas praktek implementasi di lapangan kok jadi beda? Padahal kalau Bapak Ibu niatnya semua karena Allah, pasti ditolong Allah nggak? Oh pasti, yang rumusnya Allah tidak akan menyalahi janjinya kok. Jadi kalau kita berdagang itu niatnya cari untung atau hanya Loh, Bapak kalau berdagang, kalau cuma cari untung jadi ibadah nggak? Ngapain hidup sia-sia kalau nggak ibadah? Dagang itu niatnya karena Allah. Nanti yang buat untung itu nanti Allah, karena niat Bapak karena Allah. Kan tadi Bapak di Al-Fatihah bilang, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu ibadah atau bukan? Nah nanti setelah Bapak ibadah di jalan yang lurus, Allah ngasih apa janjinya? Beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu bahagia itu bukan untung besar. Bapak Ibu bahagia itu karena Bapak Ibu ibadah, Allah beri bonusnya, namanya kenikmatan. Loh, ayat ini kan dari dulu Bapak Ibu baca kan? Wa ma khalaqau, tahu kan ini kan? Lah terus kenapa prakteknya jadi lain? Nah inilah Pak, penyadaran ini Pak. Jadi nagih wajib nggak? Wajib, memang itu perintah Allah. Berarti niat Bapak nagih hutang hanya menjalankan perintah Allah.
Nanti kalau Allah lihat bapak hatinya tulus hanya karena Allah, baru nanti Allah tolong. Wah, ini harus diperdalam dulu ini ayat ini nih kalau gitu. 39 ayat 2. Coba lihat perintah Allah itu apa kepada manusia. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Itu perintah atau bukan? Terus kenapa selama ini Bapak jadi modus? Jadi apapun yang kita lakukan, luruskan dulu niatnya hanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nanti Bapak ditolong Allah. Jadi orang bayar hutang itu Pak, bukan karena kemampuan kita nagih. Nanti Bapak ditolong Allah, dibolak-balikanlah hatinya supaya bayar, karena niat Bapak hanya karena Allah. Kan itu perintah Allah, tulus dan ikhlas. Kalau Bapak tidak ibadah, setan masuk, akhirnya hati Bapak kecewa. Karena tujuan Bapak bukan karena Allah, tapi hanya untuk bayar. Kan Allah udah bilang, hanya aku yang bisa membolak-balikan hati, hanya Allah yang bisa nolong. Kenapa selama ini Bapak Ibu tidak melakukan? Karena Allah. Loh, ini Bapak Ibu sadar nggak nih? Sadar. Karena perintahnya begitu kan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya, Pak. Makanya saya tegaskan hanya kan. Loh, ibadah tuh kerja juga ibadah bukan? Ibadah, tapi niatnya karena Allah. Orang kecewa tuh kenapa sih Pak? Ayo saya balik kalau begitu. Pasti bukan karena Allah kan? Lah berarti ibadah atau tidak selama dia kecewa? Tidak. Lah terus ngapain hidup kalau nggak ibadah kepada Allah? Loh, itu ibadah Pak, tapi niatnya. Coba kita lihat ya, Allah tuh lihat niatnya. Makanya tadi saya bilang, sholat, ibadah bukan? Ibadah, tapi kalau karena tetangga, karena ingin dipuji kan nggak ibadah Pak. Al-Baqarah ayat 225. Nah ini kan Allah wanti-wanti Pak. Al-Baqarah surat 2 ayat 225. Apa kata Allah? Coba. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Yang Allah lihat apa? Niatnya. Loh, ini hati-hati loh Bapak Ibu. Lo sama-sama melakukan ibadah, tapi bisa niatnya berbeda kan? Nah, setan tahu di sini, makanya setan lencengkan aja, simpangan aja dari niatnya. Kan tipis di situ. Makanya tadi saya bilang, saya ulang-ulang kan, ayo perintah Allah apa? Bapak tadi ibadah. Salah, hanya beribadah. Berarti apapun permasalahannya, solusinya cuma satu, peningkatan ibadah. Berarti sabar Bapak meningkat, sholat Bapak meningkat, ikhlas Bapak meningkat, barulah nanti Allah tolong. Karena semua permasalahan bisa selesai hanya karena pertolongan Allah. Surat 3 ayat 160. Tidak bisa Pak kita Pak, mau maksa-maksa aja nggak bisa Pak. Surat 3 ayat 160. Apa kata Allah? Ya, Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. baik, ingat tak? Semua karena pertolongan Allah. Terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, Kalau Allah nggak mau menolong, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? nah, Karena terus itu Bapak hendaklah kepada Allah yang saja orang-orang beriman bertakwa. bertawakal. Tawakal. Bapak ingin ditolong Allah, tapi niatnya tidak ibadah. Kira-kira nyambung nggak? Makanya jadi pusing sendiri Pak. Nah kalau ingin ditolong Allah tuh niatnya harus karena Allah. Masa bukan karena Allah terus ditolong? Loh, jadi Bapak Ibu selama ini bagaimana? Kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, niatnya harus karena Allah. Kan wajar Pak. Nah, Tapi kalau kita lihat kisah Nabi Ayub Pak Ustadz, ya, kesengsaraan yang lama, kena penyakit, ditinggal istri dan orang-orang, ya.
Tapi dia tidak minta tolong pada Allah. Tapi pada akhirnya dia minta tolong pada Allah. Loh kan ujian itu ada waktunya nggak Pak? Saya mau nanya ya, Nabi Ayub tuh ingat penyakitnya atau ingat Allah saat diberi masalah? Seperti Ingat Allah Pak. Kita tuh kalau dikasih masalah ingat Allah atau ingat masalahnya? Loh kan karena hanya Allah yang bisa menolong, harusnya kan ingat Allah. Kenapa Allah ngasih masalah? Biar Bapak Ibu ingat sama Allah, bukan ingat masalahnya. Surat 2 ayat 152. Wah bahaya nih Pak kalau cara berpikirnya berbeda. Surat 2 ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jadi kita dulu yang ingat atau Allah dulu yang ingat? Kita dulu ingat. Nah, supaya kita ingat, Allah kasih masalah. Karena Allah tahu manusia itu kalau dikasih masalah ingin menyelesaikan masalahnya. Nah, Allah kunci. Ingat loh, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Akhirnya suka nggak suka Bapak Ibu harus ingat Allahnya. Kenapa jadi ingat masalahnya? Karena semua langkah demi langkah dalam penyelesaian masalah itu ada di dalam Al-Quran. Akhirnya Bapak Ibu kan secara mau nggak mau dipaksa buka Al-Qurannya. Atau kayak ngaji gini kan, apa sih ini kenapa nggak selesai-selesai? Oh ternyata niat saya salah. Kan begitu kan? Oh ternyata yang bisa menolong itu hanya Allah, bukan kemampuan ikhtiar kita. Jadi kita ikhtiar itu supaya masalah selesai atau supaya ditolong Allah? Jujur. Selama ini kita niat ikhtiar itu supaya masalah selesai atau supaya ditolong Allah? Emang bisa kita menyelesaikan tanpa pertolongan Allah? Ini tuh selesai. Suruh tanya jawab kan Ustaz. Ayo coba Bapak Ibu renungkan. Niat kita ikhtiar itu selama ini supaya masalah selesai atau supaya ditolong Allah? Niat kita awalnya supaya masalah selesai kan Bu? Jujur tuh Ibu tuh. Iya betul, betul. Emang bisa Allah kalau tidak menolong bisa masalah kita selesai? Yang benar itu niat ikhtiar itu supaya masalah selesai atau supaya ditolong Allah? Ditolong Allah. Yang benar supaya ditolong Allah kan? Tolong dijawab. Allah tuh akan nolong kepada yang mengeluh atau bersyukur? Yang bersyukur. Bapak Ibu kenyataannya ketika dikasih masalah mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Tapi ingin ditolong. Bagaimana ini logikanya? Nah nggak nyambung tuh. Baik Pak, ada tanya jawab silakan. Silakan. Termeli 10 menit.